Kameli ini siapa, jabatannya apa, dan kenapa Bandung Canva Lover? Silakan Kak. Nah, kita tadi ya udah dibilang komunitasnya sangat-sangat inklusif gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum berlangganan Canva Pro, itu boleh banget gabung di kita karena memang Oke Sobis, sebelum kita memulai kembali, jangan lupa atau kamu harus memastikan bahwa kamu sudah menonton part sebelumnya di channel Inibis Bandung, agar ketika kamu menonton part 2 di Inibis Jabar masih nyambung ya dengan pembicaraan sebelumnya. Oke, Kak Meli, kita akan lanjutkan kembali. Nah, ini pertanyaannya mungkin aku pengen tahu pandangan dari Kak Meli sendiri. Seberapa penting sih pemahaman branding khususnya untuk pelaku usaha di level mikro ataupun yang kecil? Ya, menurut aku justru untuk usaha yang baru merintis gitu ya, usaha kecil menengah, itu perlu banget branding ya Kak ya, biar bisa bersaing dengan pelaku yang sudah ada kayak gitu. Dan untuk visual branding kan bisa dibantu pakai Canva ya, bikin logo, bikin poster kayak gitu. Tapi gak hanya visual branding, tapi brand juga perlu cari cara gimana biar kita itu dikenal dan diingat kayak gitu. Kalau bisa tampil beda dan konsisten kan pelanggan lebih gampang dan percaya gitu ya. Nggak perlu mahal, yang penting bisa ada niat dan mau untuk belajar aja kayak gitu Kak. Oke, nah tadi kami sempat mention ada visual branding ya. Nah, kalau misalkan kita mengabaikan visual branding, apa resikonya? Resikonya sih kita pasti nggak akan mudah dilihat gitu ya di media sosial atau di platform digital apapun gitu, baik itu pelaku usaha maupun mungkin konten kreator. Ketika visualnya nggak menarik, otomatis di skip gitu ya. Nah, kayak aku juga kalau misalnya nemu brand baru gitu, ini brand apa kok kita belum familiar gitu ya dengan brandnya, itu pasti masuknya ke media sosialnya dulu nih. Media sosialnya apakah memang trusted gitu, terpercaya atau enggak. Dilihat kan biasanya dari visualnya, kalau memang rapi gitu kan postingannya, senada punya brand visual yang konsisten kayak gitu kan, itu meningkatkan trust atau kepercayaan kita sebagai customer kayak gitu kan. Jadi menurut aku untuk teman-teman yang mungkin masih mengabaikan visual branding itu, coba deh dimulai dulu aja biar produknya itu nggak ketinggalan gitu, biar orang tuh nggak skip ketika ngelihat produk kita kayak gitu kan. Apalagi di era digital seperti sekarang karena banyak banget yang jualan tidak hanya 1-2 penjual saja, terus desainnya pun juga bisa dibilang mereka berkompetisi lah ya untuk di era seperti sekarang. Nah, kalau misalkan kita ngomongin digital kan pasti harus melek digital dong, itu sudah pasti, itu wajib. Nah, bagaimana dari BCA sendiri, Bandung Canva Lover ini bisa mendorong para komunitas ataupun anggotanya atau pelaku usaha untuk biar lebih melek gitu, biar sadar akan digital itu penting, apalagi untuk brand seperti gimana? Di kita tentunya belajar sama-sama untuk gimana bikin desain poster, promosi kayak gitu kan, bikin katalog produk, dan juga untuk nextnya memang kita udah ada rencana untuk bikin workshop khusus pelaku usaha gitu ya. Dan jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini belum tergabung sebagai member komunitas Bandung Canva Lovers, boleh dicek dulu di Instagramnya @bandungcanvalovers, di follow biar nanti kalau kita adain acaranya nggak ketinggalan dan bisa ikutan kayak gitu kan. Nah, oke tuh. Jadi kalau misalkan pengen belajar, karena di BCA tidak hanya sekedar pengedit ya, tapi ada pemahaman brand, terus melek digital dan lain-lain. Nah, itu bisa kalian dapat informasinya melalui tadi Instagram di Bandung Canva Lover ya. Bandung Canva Lovers, tinggal di follow, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi, tidak hanya untuk kelas-kelas apa saja yang ada, tapi ada sebuah pemahaman yang mungkin akan sangat diperlukan untuk para pelaku usaha, terutama yang mikro ataupun yang kecil ya. Betul. Nah, terus yang ini sangat penting nih Kak Meli, karena kan kalau misalnya tadi kita berbicara tentang pelaku usaha, masih ada yang mikro ataupun yang kecil, itu mungkin mereka kalau misalnya berbicara tentang desain, mereka kadang suka berpikir, kita ini bukan orang kreatif nih, kayaknya agak susah nih untuk membuat sesuatu atau mendesain sesuatu untuk promosi. Nah, pasti kan mereka akan menganggap itu sulit. Nah, terus apa nih pendapat Kak Meli terhadap orang-orang atau pelaku usaha yang menganggap desain tuh sulit loh gitu? Gimana pendapatnya?
Ini sering banget ya kita dengar juga di komunitas gitu. Tapi kita selalu bilang bahwa semua orang itu bisa belajar gitu kan. Bahkan apa ya, value Canva itu kan tadi aku udah sempat mention juga, empower the world to design gitu. Jadi memang benar-benar pengen bisa menjangkau semua orang agar bisa mendesain dengan mudah. Makanya Canva toolsnya sangat user friendly gitu ya Kak ya. Nah, yang untuk yang merasa susah gitu kan, ngerasa aduh mau ngasih gaptek nih, nggak perlu khawatir, karena di Canva itu kita bisa mendesain dari template aja gitu. Template yang gratis juga udah banyak banget tersedia, tinggal ganti namanya atau tulisannya, kemudian fotonya, warnanya, mungkin kan bisa disesuaikan dengan visual branding yang dimiliki pelaku usaha tersebut kayak gitu Kak. Jadi untuk sekarang nggak ada alasan nih untuk nggak mau belajar visual branding atau desain kayak gitu, karena Canva udah sangat memudahkan bagi orang-orang sekarang kayak gitu. Nah itu Sobi, jadi jangan nganggep desain tuh susah, karena udah ada Canva menyediakan berbagai macam template. Tadi tinggal ganti gambar, warna ataupun judul. Nah kamu sudah bisa membuat sebuah masterpiece ya untuk produk-produk kamu. Nah ini Kak Meli sebagai penutup, mungkin adakah pesan yang ingin disampaikan kepada para pelaku bisnis tentunya yang mungkin masih ragu untuk membangun identitas mereka atau membangun brand mereka? Apa nih pesannya? Untuk teman-teman, jangan takut mencoba, mulai aja dulu, karena orang yang profesional juga dulunya adalah pemula, ya. Betul. Pasti mereka juga mulainya dari nol gitu. Dan fun fact, sebenarnya aku pribadi nih bukan lulusan DKV ya kuliahnya Kak. Sebenarnya saya lulusan ekonomi nih. Ini fakta menarik yang baru didengar nih. Iya, malah di akhir ya saya sampaikannya. Harusnya di awal nih kenalan gitu. Tapi ya sebenarnya aku lulusan ekonomi ya, dulu bahkan jurusannya manajemen bisnis syariah. Masih nyambung, nggak apa-apa, masih nyambung. Jadi jangan takut untuk memulai gitu ya. Kita bisa pelajari apapun kalau memang kita punya niat yang serius dan nggak mau lelah untuk terus belajar dan mencoba gitu Kak. Nah ya, itu dicatat ya, tolong Sobis di sana semua yang masih ragu dengan dirinya untuk melakukan tadi identitas visual ataupun menganggap desain tuh susah dan lain-lain, tuh tadi sudah disampaikan langsung oleh Kak Meli. Nah, jadi itu Kak Meli obrolan kita pada hari ini. Sebelumnya aku mewakili tim Indibis juga di sini, Indibis Jabar dan juga Indibis Bandung. Terima kasih banyak sudah mau untuk datang ke sini ya, berbicara, karena ini sangat penting, apalagi Canva memang sudah tidak digunakan oleh satu atau dua orang saja, hampir semua sudah menggunakan, dan untungnya hadir Bandung Canva Lovers, terutama untuk di Bandung ya, untuk bisa memberikan banyak tadi, kayak tidak hanya cara menggunakan Canva, tapi juga ada berbagai macam informasi tentang keperluan digital, apalagi era yang serba digital ini ya, Kak Meli ya. Betul Kak. Nah, jadi sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama Kak Gilang, terima kasih sudah mengundang Bandung Canva Lovers untuk terima kasih atas insight-insightnya, dan Sobis, semoga apa yang diberikan oleh Kak Meli ini, insight-insightnya bisa langsung dicoba, atau kalau ragu-ragu pengen coba sendiri, bisa langsung bergabung saja ya dengan Bandung Canva Lovers. Mungkin bisa dikasih tahu bagaimana cara bergabungnya, bisa di mana untuk pendaftarannya lah bahasanya. Bisa disampaikan. Oke, teman-teman bisa mengunjungi bandungcanvalovers.org, atau mungkin mau lihat-lihat dulu nih aktivitas kegiatan komunitas kami, bisa di Instagram @bandungcanvalovers. Nah, di Instagramnya juga ada, misal abis lihat-lihat kegiatan kita ya, aduh udah nih pengen daftar nih, langsung aja ke bio-nya, linknya udah tersedia untuk daftar, seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Meli. Jadi itu bagi ingin yang mendaftar di Bandung Canva Lovers, silahkan bisa langsung saya bandungcanvalovers.org ya, dan juga di Instagramnya @bandungcanvalovers. Jadi tidak hanya selalu tentang cara penggunaan Canva, tapi seseruan bareng. Ya, betul. Nah, itu yang menjadi kelebihan dari Bandung Canva Lovers. Baik, kalau begitu Sobis, terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Perlu diingat kembali, kalau misalkan kamu sudah baru menonton part yang ini,
atau segmen yang kedua ini, pastikan kamu sudah menonton di segmen sebelumnya atau part pertama yang ada di channel Indibis Bandung. Kalau begitu, saya Gilang sebagai host Indibis Jabar, pamit undur diri dan terima kasih sekali lagi Kak Meli. Dadah Kak Meli dari Bandung Canva Lover. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyimak. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!